Ya, salam Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan mulai doa pagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih dan kami mau serahkan Tuhan pagi hari ini Tuhan, pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang lawat setiap kami Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan pagi hari ini. Dan kami mau serahkan waktu di depan kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Oh, kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Akan buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih
Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami naikkan sembah kami Tuhan pagi hari ini kehadiran-Mu Tuhan. Karena Engkau yang layak kami sembah, karena Engkau yang layak menerima setiap pujian, karena Engkau yang layak terima segala hormat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Naikkan kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau katakan bahwa Engkau baik Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so
have led me to the fire in darkness night. You are close like no other. I'm known you as a father. I'm known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running up to me. Your goodness is running up to me. Your goodness is running up to me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running up to me. Your goodness is running up to me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running up to me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar ini menjadi kerinduan kami Tuhan, bahwa sepanjang kehidupan kami Tuhan, kami boleh menyatakan segala kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang terlebih dahulu Tuhan menyatakan kebaikan-Mu atas kami Tuhan, memberikan anugerah-Mu atas kami Tuhan, memberikan kesetiaan-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau berdiam diri Tuhan, mengikuti setiap kehendak-Mu atas kami Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan setiap tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajar kami berdiam Tuhan di hadapan-Mu, menanti-nantikan hadirat-Mu Tuhan, nanti-nantikan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, saat ku berpaling temukan cinta-Mu.
segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Silakan Bu Esther. Shalom Bapak dan Ibu. Ya baik, pagi ini saya akan membawakan renungan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya memberi topik tentang iman dan akal budi. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 5 ayat 1 saya sampai 9 saya bacakan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantingkan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Yang pertama saya membahas tentang pengertian dari iman dan akal budi. Dari Ibrani 11 ayat 1 jelas di sana bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Akal budi adalah kemampuan intelektual yang dimiliki manusia untuk memahami, memikirkan, dan menilai sesuatu secara mendalam. Mari Bapak Ibu kita melihat pembahasan Yohanes 5 ayat 1 sampai 9 ini. Betesda berarti rumah kemurahan atau rumah anugerah. Nah, di ayat 2 itu dikatakan bahwa di sana terdapat 5 serambi. Ayat 3, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Artinya nggak hanya 1 2.
banyak orang-orang yang sakit saat itu juga ya. Di zaman Tuhan Yesus itu udah banyak orang sakit. Orang-orang yang buta, orang-orang yang timpang, dan orang-orang yang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Kalau saya bisa analogikan, kolam Bethesda ya seperti saat ini rumah sakit, klinik atau tempat-tempat orang dirawat dalam rumah orang-orang sakit dirawat lah. Saat itu mungkin belum ada rumah sakit, tetapi ada satu media yang sudah disediakan Tuhan dalam hal ini adalah kolam Bethesda ini. Di sana ada 5 serambi, ya saya ibaratkan itu eh, kamar atau pavilion lah gitu, tempat orang-orang sakit ini berbaring ya, tempat orang sakit ini dirawat gitu. Nah, yang menarik, Yesus berkunjung ke Bethesda. Bethesda ini adalah sebuah kolam atau tempat orang-orang yang sakit tadi itu. Artinya Yesus itu juga punya apa namanya perhatian khusus kepada orang-orang yang memiliki pergumulan. Kehadiran Yesus di kolam Bethesda menunjukkan bahwa Yesus peduli dengan pergumulan kita, khususnya dalam menghadapi berbagai penyakit. Kehadiran Yesus di dalam seluruh eksistensi hidup kita menunjukkan bahwa Yesus itu peduli apapun yang kita sedang pergumulkan saat ini. Ayat 4, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Nah, kalau saya bisa memaknai ayat ini adalah eh, ada apa ya? Harus ada usaha dari kita ya untuk mendapatkan kesembuhan. Ini bagi orang-orang yang sakit ya, karena ini konteksnya orang-orang yang sakit ketika Yesus mengunjungi kolam Bethesda dan di sana adalah orang-orang yang sakit, apapun penyakitnya, apa-apa. Banyak orang yang sakit dengan segala jenis penyakit itu, mereka tahu kalau mereka ke kolam Bethesda itu, mereka akan kemungkinan akan sembuh kalau mereka apa namanya? Kalau mereka bisa datang pada saat mendahului atau orang yang pertama datang pada saat goncangan air itu. Jadi sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu. Jadi saya menganalogikannya saat ini di zaman modern seperti sekarang ini kita punya rumah sakit, ya kita punya dokter, kita ada obat-obatan, kita ada sarana kesehatan lah. Jadi buat saya saat ini adalah dokter, rumah sakit, obat-obatan itu merupakan alat atau sarana Tuhan yang dipakai Tuhan untuk kesembuhan kita bagi yang sedang bergumul dengan penyakitnya seperti saya. Jadi sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun ke kolam itu, artinya ada satu eh, tidak diduga-duga nih, tidak diduga-duga. Jadi kita harus siap sedia nih untuk ketika goncangan air itu datang, kita harus berusaha untuk masuk ke kolam itu. Dikatakan di sini siapapun apapun penyakitnya itu bisa sembuh kalau dia lebih dulu masuk ke kolam itu ketika malaikat Tuhan turun. Ayat 5 di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saya memaknai dua ayat ini bahwa ada orang yang tidak berdaya dalam banyak hal, tetapi kita melihat bahwa kalau di sebelumnya tadi kita ada usaha untuk berusaha untuk melakukan bagian kita. Kalau kita melihat di ayat ini, ketika semua usaha yang kita lakukan itu sudah tidak sepertinya sudah tidak menghasilkan apa-apa, kita berserah saja. Nah, saat itulah Tuhan itu menghampiri kita. Jadi, kenapa saya tadi memberi judul iman dan akal budi?
artinya ya kita beriman kepada Tuhan, tetapi kita juga diminta untuk aktif melakukan apa yang Tuhan menggunakan akal budi kita untuk berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan sudah sediakan, media-media yang Tuhan sediakan di sekeliling kita. Ketika semua itu sudah kita lakukan dan uh, kita sudah tidak berdaya, saat itulah Tuhan datang untuk menghampiri kita. Tuhan sendiri, Tuhan tahu di antara semua orang yang sakit, tadi di ayat di bagian pertama banyak orang yang datang ke kolam itu, artinya memang banyak yang sakit, tetapi di antara mereka yang sakit itu masih ada yang bisa berlari sampai ke kolam itu, menghampiri kolam itu, ada juga yang sudah tidak mampu lagi untuk datang ke kolam itu. Nah, Tuhan yang menghampiri dia, Tuhan yang datang untuk eh, menemui dia. Jadi ya Tuhan itu eh, apa ya? Tuhan itu benar-benar adil lah gitu. Jadi ketika kita sudah tidak mampu untuk melakukan, ya mungkin sumber daya kita udah nggak ada, dana kita ke rumah sakit sudah tidak ada, kita sudah berobat berkali-kali tidak sembuh, tetapi eh, tetap iman kita jaga di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan sendirilah yang datang menghampiri kita. Tuhanlah yang eh, berinisiatif untuk mendatangi orang itu karena dia tahu di situ dikatakan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Jadi Bapak dan Ibu, apapun pergumulan kita saat ini, Tuhan itu tahu bahwa kita sedang dalam pergumulan. Jadi Yesus berkata, dia berkata, maukah engkau sembuh? Jadi tidak juga Tuhan langsung sembuhkan begitu saja, tetapi ada pertanyaan di sana meminta kita untuk merespon supaya kita apa namanya merespon eh, pertanyaan Tuhan, artinya apapun yang dilakukan oleh Tuhan kita harus yang diperintahkan oleh Tuhan kita harus melakukannya juga. Jadi ada bagiannya Tuhan, ada bagian dari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat 7 jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Nah, sesudah berusaha namun tidak berhasil, Tuhan tahu, tetap beriman dan percaya bahwa eh, tetap iman dan percaya bahwa Tuhan itu mengerti dan peduli dengan keadaan kita. Ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Jadi eh, Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Kemudian dia katakan, angkatlah tilammu, bangunlah, angkatlah tilammu. Tentu orang itu harus juga merespon. Dia harus bangun walaupun dia mungkin sudah sangat lemah ya, tetapi karena Tuhan yang memerintahkan dia bangun dan diangkat tilam. Ketika dia merespon, sembuhlah orang itu. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, ini ada kelanjutannya. Saya tidak membahas tentang respon orang-orang apa ya, orang-orang yang di sekelilingnya yang ya tentang hari Sabat lah gitu. Jadi saya tidak membahas itu, tapi saya lebih membawa kita bagaimana kita menggunakan iman kita dan akal budi kita untuk bisa tetap melihat bahwa Tuhan itu melakukan bagiannya, tetapi kita juga ada bagian-bagian yang kita harus lakukan. Demikian Bapak dan Ibu, eh, Tuhan Yesus memberkati. Silakan doa Bu Esther. Ya, baik. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang kami boleh dengarkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu karena kami tahu bahwa uh, di dalam Engkau Tuhan ada jawaban-jawaban atas pergumulan kami.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah kami sepanjang hari ini ada di dalam keberkatan-Mu, ada di dalam perlindungan dan penjagaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bu Esther. Sama-sama Pak. Halo Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat mungkin karena beliau Ibu Esther lomba on cam, ya memang on cam, puji Tuhan harus on cam Bapak Ibu ya. Lalu cara beliau membawakan seperti sehat walafiat, puji Tuhan dalam keadaan sehat saat ini. Tapi tadi sekelumit ada kata terselip di sana, harus tetap beriman seperti saya. Nah, berarti kan sebenarnya ada sesuatu yang dialami oleh beliau, mungkin sakit ya. Tapi lihat bagaimana beliau mengimaninya, lalu dengan meresponi dari apa yang firman Tuhan di dalam kehidupan beliau. Ini merupakan satu real ya kesaksian hidup yang memberkati kita. Jadi apapun tadi dikatakan keadaan apapun, lakukanlah bagian kita sedemikian rupa sesuai dengan hikmat akal budi kita ya. Nah, kalau itu kita sudah coba seluruhnya dengan berbagai cara dengan berbagai apa bagian kita lakukan sepenuhnya dan tidak juga maka dengan iman tadi setelah kita percaya Tuhan akan turun tangan menurut waktunya dan menurut kehendaknya. Jadi kalau iman yang seperti itu dan juga hikmat yang kita lakukan seperti itu, kita percaya ada sesuatu yang terjadi yang luar biasa buat kita. Jadi kalau saya dengar ini Bu Esther kan ada di keluarnya Pak Yunis ya. Jadi beberapa waktu yang lalu beliau sakit, tapi hari-hari ini menunjukkan hal yang luar biasa terjadi. Beliau sudah bisa lagi ke gereja, beliau bisa lagi cool, ya, dan melakukan apa yang sedia kala seperti beliau lakukan. Nah, ini bukti bahwa iman itu terjadi, firman segalanya tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi Bapak Ibu, dalam keadaan apapun, ya, jangan cepat menyerah. Lakukan segala apa yang kita masih bisa lakukan, tentu hal-hal yang menurut firman, ya. Maka pasti Tuhan akan turun tangan pada waktunya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan dilanjutkan Bapak Ibu. Dan mungkin ada kesaksian 5 menit gitu, ini Bapak Cik banyak waktunya dari Ya, full time baik. yang Mungkin mau bersaksi. Kak Esther bisa tambahkan dengan kesaksian. Kak Esther, silakan. Masih ada waktu mungkin sekitar 7 menit. Silakan. Oh ya. Ah, terima kasih. Renungan tadi yang saya bawakan tadi itu adalah renungan ketika saya membaca ah, firman Tuhan. Kemudian ketika saya tiba di pasal itu di Yohanes 5 itu, saya merenungkan kemudian saya kaitkan dengan apa yang saya alami, Bapak dan Ibu. Saya mungkin ada yang belum tahu, saya mengalami sakit cancer tahun 2022 saya dioperasi dan menjalani serangkaian pengobatan yang panjang sampai saat ini masih berobat juga dan saya sangat diberkati oleh ayat itu ketika Pak Yunis gembalaku saya 2 hari yang lalu menghubungi saya bilang saya oke, saya langsung mikir apa ya saya harus sampaikan. Saya terus teringat dengan eh, ketika saya merenungkan ayat itu dan sangat dalam artinya buat saya ya. Ketika saya merenungkan firman Tuhan itu, nah saya tahu ketika saya sudah tidak berdaya, Tuhan datang, Tuhan menghampiri saya dan kekuatan dari Tuhan luar biasa buat saya. Sampai saat ini saya tetap bekerja, saya tetap menjalani kehidupan sebagaimana mestinya, harus ke Jakarta, harus bekerja. Uh, Tidak ada yang mungkin di orang di sekeliling saya juga tidak ada yang tahu kecuali saya bersaksi di KUL atau di teman-temannya, teman-teman yang tahu saya gitu. Tapi di tempat-tempat saya bekerja itu tidak ada yang tahu karena buat saya
ini Tuhan izinkan buat saya untuk saya alami supaya semakin meneguhkan iman saya dan bisa bisa tetap menunjukkan ke orang bahwa uh, orang yang beriman itu ya harus mampu menunjukkan imannya kepada Tuhan melalui apapun yang dia hadapi, apapun yang dia alami, dia harus bisa tetap menunjukkan bahwa Tuhan itu ada buat kita semua. Itu yang saya selalu lakukan. Saya tidak pernah mengeluh, saya hanya menyampaikan bahwa Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Ketika saya merenungkan itu, saya ada di fase saya berusaha melakukan bagian saya, tapi saya juga pernah ada di fase saya udah nggak bisa apa-apa, sehingga Tuhan yang menghampiri saya, Tuhan yang menyediakan ketika semua itu sudah nggak ada gitu. Jadi uh, ya itu, jadi ada bagian yang kita harus lakukan. Tetapi ketika kita tidak berdaya karena Tuhan melihat iman kita, maka uh, Tuhan yang datang, Tuhan yang mengadakan semua yang kita butuhkan. Sampai saat ini saya tetap berjalan dengan proses pengobatan 5 tahun ke depan, ya apapun yang saya harus jalani, saya jalani, dan setiap saat, setiap saya berobat, Tuhan itu sediakan apapun yang saya butuhkan. Itu sih Bapak dan Ibu, yakin bahwa Tuhan ada di setiap musim hidup kita, yakin bahwa Tuhan hadir apapun yang kita pergumulkan. Mungkin Bapak Ibu bergumul dengan kesehatan, percaya bahwa Tuhan itu ada. Kalau mungkin Bapak Ibu bergumul dengan ekonomi, percaya bahwa Tuhan itu bisa mengadakan apa yang kita butuhkan. Apapun yang kita pergumulkan saat ini, tetap percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Demikian Bapak dan Ibu Beri kesaksian. kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Yes, haleluya. Terima kasih Bu Esther. Mari kita berdoa khusus untuk beliau saat ini. Bapak, kami mengucap syukur dan lebih dikuatkan segala apapun yang disampaikan pagi hari ini melalui hambamu Bu Esther Lumba. Biar kiranya dengan iman kami, khususnya beliau, Tuhan menyatakan kebesaran, kemuliaan, kuasa untuk kesembuhan demi kesembuhan yang Tuhan anugerahkan buat beliau, sehingga menunjukkan kehidupan anak Tuhan yang beriman dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami serahkan Bu Esther selalu menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya, dimanapun Tuhan utus beliau, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Bu, Amin, lanjutkan. amin. Terima kasih Pak Indrawan, terima kasih Bu Esther. Kita akan lanjutkan, persiapkan doa-doa kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya dalam segala perkara, dalam segala sesuatu, Engkau turut bekerja di tengah-tengah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku,
silakan Ika. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan, benar Tuhan, seperti firman-Mu Tuhan, seperti mentari pagi yang selalu bersinar Tuhan, Engkau selalu turut Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa Tuhan untuk generasi Jeremia yang ada ya Bapa, baik dari young and professional Tuhan, berkati setiap anak-anak muda yang ada Tuhan, baik di marketplace Tuhan, baik dalam pergaulannya ya Bapa, baik dalam keluarganya ya Tuhan, Engkau juga yang pimpin Tuhan, biar dimanapun di marketplace, dalam bidang apapun Tuhan, mereka semua boleh terus bersinar Tuhan, gilang gemilang Tuhan, dan terlebih Tuhan, membawa nama Engkau yang dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk GCN Youth ya Bapa, berkati Tuhan setiap anak-anak GC Youth yang ada ya Bapa, dalam setiap pendidikan mereka juga ya Tuhan, terlebih pergaulan mereka aja Bapa, biar juga mereka juga boleh Tuhan merasakan Tuhan kasih Engkau yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat mereka berhasil semua Tuhan dalam setiap prestasi-prestasi baik bidang akademis ataupun non akademis ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan di ibadah anak Tuhan di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan anak-anak yang ada ini adalah pilar-pilar yang ada Tuhan nanti untuk menopang setiap gereja-gerejamu di depan ya Bapak. Berkati setiap anak-anak yang ada Tuhan, berkati masa muda mereka Tuhan, pertumbuhan mereka juga Engkau yang sertai senantiasa Tuhan, berkati keluarganya yang ada ya Bapak, Papa, Mama yang ada Tuhan, biar mereka juga boleh Tuhan kenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap keluarga-keluarga yang ada ya Tuhan, terima kasih untuk setiap pemulihan yang terjadi Tuhan. Terima kasih kalau setiap boleh keluarga-keluarga lebih lagi Tuhan semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Banyak keluarga yang dipulihkan Tuhan, banyak orang tua Tuhan yang semakin Tuhan mendidik anak-anaknya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk setiap kesatuan hati Tuhan, untuk setiap kerukunan keluarga yang ada ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, keluarga kami Tuhan ada di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau yang akan selalu melindungi keluarga kami yang ada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Satukan kami Tuhan, satukan keluarga kami terus Tuhan dengan tali kasih Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh terus berjalan masuk dalam kemuliaan dan kemuliaan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Mengucap syukur dan terima kasih buat Kak Esther yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Kak Esther kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Tuhan berkati rumah tangganya, Tuhan berkati usaha pekerjaannya, apa yang dikerjakannya boleh berhasil dan beruntung berkat pertolongan daripada Tuhan Yesus. Mengucap syukur dan terima kasih untuk jemaatmu yang setia ikut doa pagi. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Tuhan juga memberikan rumah tangganya kerukunan, juga memberkati usaha pekerjaannya, apa yang dikerjakannya juga boleh berhasil dan beruntung berkat pertolongan daripada Tuhan Yesus. Mengucap syukur dan berterima kasih untuk yang sedang sakit Tuhan Yesus, semuanya datang daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Caroline yang pasca operasi Tuhan sedang nunggu hasil sepenuhnya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan Kak Olin iman kepada Engkau Tuhan, bahwa Tuhan Yesus senantiasa menolong sehingga sakit penyakitnya boleh disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya juga Engkau memberikan kekuatan Pak John, juga Bu Olin, juga anak-anaknya, sehingga mereka juga boleh bersama-sama dalam menghadapi sakit penyakit Kak Olin ataupun hal-hal lain. Semuanya diserahkan kepada Tuhan sehingga Tuhan boleh turun tangan atas keluarga Bu Olin, juga Pak John Tuhan. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk anak Kalista, putri Pak Tommy, Tuhan Yesus, Bu Mona yang sedang proses kemoterapi, juga pemulihan. Kiranya Tuhan juga campur tangan, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan bagi keluarga ya, keluarganya Tuhan, Pak Tommy, juga Bu Mona, sehingga mereka boleh mendukung Kalista
untuk menjalani pemulihan kesehatannya Tuhan. Terima kasih, terlebih kami mengucap syukur untuk Pak Agung pasca operasi. Engkau campur tangan Tuhan Yesus, Pak Agung boleh sehat, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati Bu Santi, anak-anak, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga Bu Santi sekeluarga juga boleh mendukung Pak Agung, sehingga Pak Agung boleh mengalami sukacita dan sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Kim yang akan operasi kaki pada hari ini. Biarlah semua boleh berjalan dengan lancar berkat pertolongan daripada Tuhan Yesus. Tuhan berkati dokter-dokter, juga memberkati obat-obatan, juga memberkati segala urusan yang akan dijalani untuk operasi. Kiranya Tuhan campur tangan, lancarkan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Ferry Lim Tuhan yang sedang sakit-sakit, batuk, pusing, kiranya Engkau campur tangan, Engkau menjamah Pak Ferry Tuhan, sehingga mereka boleh sehat dengan menyerahkan segalanya, kehidupannya ke dalam kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga mengucap syukur dan berdoa untuk keluarga-keluarga. Biarlah Engkau menjamah keluarga-keluarga Tuhan, biarlah dalam keluarga ada mesbah keluarga, ada unity Tuhan, biarlah setiap keluarga boleh dipulihkan Tuhan, sehingga gerejamu boleh dimenangkan dari keluarga-keluarga Tuhan Yesus. Terima kasih juga kami berdoa untuk KKR di Cipanas Tuhan tanggal 26 Oktober, kiranya Engkau juga campur tangan Tuhan, mengurapi tempat yang akan dipakai. Biarlah Engkau juga memakai hamba-Mu yang akan berbicara di KKR itu Tuhan, juga orang-orang yang terlibat, juga kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Kiranya Tuhan juga campur tangan di acara tersebut. Biarlah KKR ini membawa kesembuhan, membawa jawaban bagi jemaat yang hadir Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga mengucap syukur untuk Pak Indrawan, juga Bu Feni, Pak Robert, Bu Grace, Tuhan yang Kau pakai untuk sarana di doa pagi ini Tuhan. Kiranya juga Tuhan Kau memberkati beliau Tuhan dalam kesehatan, kekuatan, perlindungannya daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati rumah tangganya, keluarganya, usaha pekerjaannya, bahkan pelayanannya lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pagi hari ini yang bertugas Tuhan Yesus, Kak Esther, juga Tika, juga hamba-Mu Pak Yunis Tuhan. Terima kasih kita semua boleh sehat untuk melayani pekerjaan-Mu di doa pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu sempurna atas setiap kami. Darah-Mu Tuhan Yesus boleh melingkupi setiap kami, sehingga kami boleh melakukan karya-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami juga percaya berkat-Mu atas kami, berkat-Mu atas orang-orang yang boleh kami temui, tempat-tempat yang akan kami datangi, peralatan yang akan kami pakai, kendaraan yang akan kami tumpangi, jalan-jalan yang akan kami lalui, aktivitas yang akan kami jalani, semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar berkat pertolongan daripada Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah satu sama lain Tuhan, kami rindu untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang menganugerahkan hikmat, penghiburan, kekuatan iman dalam kehidupan kita saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita bahkan untuk selama-lamanya. Kita beriman, percaya, menerima berkat Allah Bapa. Kita katakan Amin. amin. Ya, Amin. ada beberapa pengumuman. Yes. Saya aja yang bawa ya Tika, karena Pak Dodi sedang, ya Pak Dodi sedang tugas kantor di Thailand. Ya, baik Bapak Ibu. Besok kita libur, tidak ada doa pagi karena ada MDPJ ya, di SICC. Lalu nanti malam ada acara Pak Weliat sebagai pembicara, ya, Rise Worship and
Fellowship ya, GPW ya. Praise apa? Pray, Praise and Worship Night. Oke. Jam 7 malam di DBR. Demikian saya kira tidak ada pertanyaan. Ya, sampai jumpa. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tetap